Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas mengenai Java Collection. Apa yang dimaksud dengan Java Collection? Mari kita memperhatikan dulu beberapa definisi. Collection adalah suatu objek yang bisa digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek. Objek yang ada dalam collection disebut elemen. Collection menyimpan elemen yang bertipe objek sehingga berbagai tipe objek bisa disimpan dalam collection. Kelas-kelas mengenai collection tergabung dalam Java Collection Framework. Collection terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu set, list, dan map. Nanti kita akan mempelajari perbedaan set, list, dan map melalui coding sederhana dan dari hasil running programnya. Berikut ini adalah struktur hierarki interface dan kelas yang termasuk dalam kelompok collection. Perhatikan gambar berikut. Collection itu sebuah interface, kemudian terbagi menjadi 3 interface, yaitu set, list, dan queue. Selanjutnya untuk set itu diimplementasikan dengan hashes, linked hashes treeset. Sedangkan untuk list di situ diimplementasikan dengan array list, vector, dan linked list. Kemudian ada juga queue, yaitu diimplementasikan dengan priority queue dan linked list. Objek bisa berupa array maupun collection. Kemudian map bisa berupa hash table, linked hash map, dan tree map. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa memperhatikan contoh coding program sebagai berikut. Sebelumnya Java Collection Framework terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu set, mengikuti model himpunan, di mana objek anggota yang tersimpan dalam set harus unik. Urutan maupun letak dari anggota tidaklah penting, hanya keberadaan anggota saja yang penting. Artinya, himpunan anggotanya harus sejenis, tidak boleh berbeda-beda. Selanjutnya list, digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek berdasarkan urutan masuk, order, tersusun, dan menerima duplikat. Cara penyimpanannya seperti array, oleh sebab itu memiliki posisi awal dan posisi akhir. Yang ketiga itu map. Perbedaan mendasar map dengan collection yang lain yaitu untuk menyimpan objek pada map perlu sepasang objek, yaitu key, yang bersifat unik dan nilai yang disimpan. Untuk mengakses nilai tersebut, maka kita perlu mengetahui key dari nilai tersebut. Berikutnya kita perhatikan contoh coding dengan list. Nah, di sebelah kiri ada coding yang menggunakan list. Nah, seandainya coding tersebut kita running, maka akan dihasilkan hasil tampilan di sebelah kanan. Coba kita analisa sekarang. Pada baris pertama muncul Bernardine, Elizabeth, Ken, Elizabeth, Clara. Itu muncul karena ada perintah system.out_println_list. Jadi fungsi list di situ untuk menampilkan data seurutan. Selanjutnya di output baris kedua itu tercetak 2.2 gens. Itu hasil dari perintah system.out_println tanda petik 2.2 list.get2. Nah, di sini fungsi dari get yaitu untuk menunjuk ke indeks objek
ke berapa. Begitu juga dengan 0,2 plus list get 0. Maka yang tercetak adalah 0,2 Bernardin. Setelah baris itu, kita melanjutkan dengan perintah linked list, query sama dengan new linked list. Di sini membuat objek urutan atau query ya. Ini ada perintah query.addFirst Bernardin, query.addFirst Elizabeth, dan seterusnya. Nah, kemudian ada perintah system.out_line query. Maka dihasilkan Clara, Elizabeth, Jane, Elizabeth, Bernardin. Kita bisa menyimpulkan tadinya Bernardin di awal, posisinya berubah menjadi akhir. Karena apa? Karena antrian. Ya, query itu bisa dikatakan sebagai antrian. Jadi orang masuk ke antrian pertama, kemudian muncul berikutnya maka akan terdorong. Kalau lebih depan muncul lagi terdorong, terus akhirnya posisi Bernardin di paling belakang. Kemudian ada perintah remove plus 2 kali sehingga dihasilkan 3 anggota sekarang. Clara, Elizabeth, Jane. Jadi data yang 2 terakhir itu terhapus. Nah, coba perhatikan dari hasil running program tadi apa fungsi dari list, get, dan query. Jadi sudah bisa dipahami mungkin ya dari penjelasan tadi. List kita ulangi untuk mencetak sesuai dengan data yang diinput, tambahkan. Get itu mengambil data menurut indeksnya. Query yaitu untuk memasukkan data berdasarkan urutan. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh coding dengan math. Ya, di sini ada codingnya sebelah kiri. Anda bisa perhatikan ada hmap.foot ya. Kemudian ada di situ ada hmap.size dan hmap.clear. Apa fungsinya? Coba kita running hasilnya. Maka akan muncul hasil atau output yang tampak seperti sebelah kanan. Baris pertama muncul tulisan to remove it from hashmap. Mengapa itu muncul? Karena di sini kita menuliskan perintah system.out_println object plus remove it from hashmap. Nah, mengapa bisa hilang? Karena di atasnya kita membuat objek bernama obj di mana objek itu telah dihilangkan indeks anggota keduanya. Sehingga ketika kita mencetak system.out_println total key values in hashmap a.hashmap size, maka akan muncul tinggal 2 datanya. Tinggal 2. Karena sudah dihapus 1, yaitu indeks kedua. Dilanjutkan dengan hmap.clear, kemudian kita mengetikkan perintah system.out_println total key values in map a hmap.size, maka sekarang akan muncul tulisan 0 karena sudah di-clear. Nah, coba perhatikan dari hasil running program apa fungsi dari put, remove, size, dan clear. Kita tekankan lagi put yaitu untuk memasukkan data, pasangan data, karena di sini harus menggunakan kunci ciri daripada math. Kemudian remove itu untuk menghapus data menurut indeks keberapa. Size untuk menentukan ukuran data. Selanjutnya clear untuk menghapus. Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih.